Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 139. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain mendapatkan rezeki yang berlimpah, selalu ramah, tidak lupa sedekah dan pastinya mempunyai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Kinanti yang lagi hamil muda ngidam ngelus kepala botak. Waduh. Kira-kira Tuan Muda Abhimana, alias si Babang Gondrong yang baik hati dan tidak sombong mau mengabulkan permintaan Kinanti gaya. Terus kira-kira si Babang botak mau gaya kepalanya dielus sama Kinanti. Sementara itu di ruang tengah Eyang Marce lagi senyum-senyum sendiri. Om Marima yang berada di dekat Eyang Marce, tentu saja jadi heran. Eyang Marce lalu jawab, "Ibu masih nggak nyangka Kinanti akhirnya hamil juga. Ibu seneng banget. Nggak sabar nunggu 9 bulan lagi." Eyang Marta juga lalu bilang, "Untungnya Kinanti itu hamilnya nggak ngidam aneh-aneh. Nggak kayak ibu dulu pas hamil kamu." Om Marima pun lalu jawab, "Iya dulu almarhum Bapak juga pernah cerita. Katanya ibu kalau ngidam aneh-aneh. Tapi saya rasa Kinan nggak bakal ngerepotin Abhi kok, Bu." Lah, nggak ngerepotin gimana? Baru aja Kinanti bilang ke Abhi gimana kalau dia ngidam kepala botak. Namun Babang Gondrong yang bingung dan tidak tahu nyari orang botak kemana, malah tiduran. Kinanti pun jadi gelisah, gak bisa tidur karena kebayang terus mengelus kepala botak. Babang Gondrong karuan jadi mumet dan bilang, "Duh kamu ini kalau minta jangan aneh-aneh dong." Kinanti lalu jawab, "Kan bukan kemauan saya Mas. Ini permintaan dedek bayinya. Lagian Mas Abhi juga bilang kan kalau aku ngidam apapun bakal selalu diturutin. Kok sekarang enggak?" Babang Gondrong pun jadi pusing sendiri. "Saya nggak nyangka seaneh ini. Lagian itu bukan ngidam kali. Itu gara-gara kamu kepikiran nonton film tadi. Udah, kamu tidur aja. Besok juga pasti kamu udah nggak kepengen lagi." Kinanti pun jadi cemberut dan akhirnya mengalah sambil bilang, "Tapi kalau besok aku masih ngidam pengen elus kepala botak, cariin ya." Babang pun menjawab bete, "Ah, palingan juga besok kamu ngidamnya hal yang lain lagi. Udah tidur." Kinanti malah merenggut manja, "Janji dulu don, Mas. Kalau masih ngidam yang sama, Mas Abhi bakal cariin sampai dapat." Babang Gondrong jadi bingung dan akhirnya jawab, Iya ribet banget sih. Udah, sekarang tidur." Kinanti pun mengangguk dan mereka pun akhirnya tidur. Sementara itu Maris lagi pusing melihat saldo di rekeningnya yang hampir habis. Padahal Maris sudah tidak punya kerjaan lagi. Maris pun lalu mencari-cari informasi kerjaan di Google. Subuhnya, Kinanti yang tidurnya gelisah akhirnya terbangun dan langsung bangunin Babang Gondrong sambil bilang, "Mas, saya masih kepikiran kepala botak loh. Tuh kan saya beneran ngidam. Ayo, Mas, bangun. Tepatin janji Mas." Babang Gondrong masih ngulet karena kesal dibangunin. Kinanti pun jadi bete dan kembali bangunin Babang Gondrong. Tak lama Babang Gondrong pun bangun sambil bertanya heran. Kinanti lalu mengajak Babang Gondrong mencari Babang botak. Babang Gondrong tentu saja kaget dan langsung lihat jam sambil bilang, "Astaga Kinan ini belum juga jam 6. Kinanti lalu jawab, "Ya abisnya gimana Don? Saya kan jadi nggak bisa tidur nyenyak. Ayo dong Mas, saya cuman pengen pegang dikit aja kepala botaknya." Babang Gondrong jadi mumet. Sementara Kinanti terus merengek. Babang Gondrong dengan berat hati akhirnya mengangguk sambil ngedumel, "Kalau bukan demi anak saya, gak bakalan saya turutin kamu." Kinanti pun jadi girang dan langsung mengajak Babang Gondrong pergi. Babang Gondrong tentu saja kaget dan langsung menyuruh Kinanti mandi dulu. Paginya, Babang Gondrong dan Kinanti yang mau mencari Babang botak keluar dari kamarnya.
Eyang Marta yang mau ke dapur melihat keduanya. Eyang Marta pun lalu tanya, kalian mau kemana? Babang Gondrong yang masih mumet lalu jawab, mau cari orang botak, Eyang. Eyang Marta tentu saja kaget dan tanya, mau ngapain? Babang Gondrong lalu jawab, nih si Kinandari semalam ngidam pengen elus orang botak. Mau cari di mana coba? Eyang Marta yang semalam bicara sama Omarima jika Kinanti ngidamnya agak nyusahin jadi tersenyum dan langsung menyuruh Abhimana nurutin permintaan Kinanti biar nanti pas lahir anaknya gak sampai ngiler. Babang Gondrong pun jadi manyun dan langsung mengajak Kinanti pergi. Sementara Marisa yang masih searching kerjaan jadi bete karena dari semalam belum nemuin kerjaan yang sesuai dengan dia. Marisa pun lali searching lagi dan akhirnya melihat ada iklan sponsore. Opening soon. K dan Hanailart, dicari manajer berpengalaman, cekatan dan menarik. Marisa yang emang pernah punya pengalaman jadi manajer langsung nyengir kuda. Jangan nyengir dulu lu Marisa, emang lu yakin bakal diterima kerja di sana? Di tempat lainnya, Reno dan Ena yang mau stay Chation keluar dari kamarnya sambil membawa koper dan tas mereka. Mereka pun lalu pamit sama Eyang Marta dan Omarima sambil tak lupa minta didoain agar Ena cepet hamil biar bisa barengan hamilnya sama Kinanti. Setelah itu mereka pun pergi. Tak lama si Keong Racun juga keluar dari kamarnya dan pamit ke Eyang Marta dan Omarima, mau nginep di rumah temannya karena ada reunian. Omarima pun jadi curiga ada yang tidak beres dan langsung tanya, masa reunian nginep sih? Si Keong Racun dan Nita pun alasan jika tempatnya jauh. Omarima dan Eyang Marta jadi saling tatap. Sementara itu si Keong Racun dan Nita lalu pergi di tempat lainnya. Babang Gondrong sambil matanya menatap sekitar, mencari orang yang kepalanya botak. Begitu juga Kinanti yang duduk di sampingnya. Namun hingga sekian lama mencari, Babang Gondrong dan Kinanti tak kunjung menemukan si Babang botak. Babang Gondrong pun jadi kesal dan langsung ngedumel bete. Namun Kinanti malah mengajak Babang Gondrong mencari Babang botak ke tempat lainnya. Nah loh. Kira-kira Kinanti dan Babang Gondrong berhasil nemuin Babang botak enggak ya? Di tempat lainnya, si Keong Racun dan itu lalu menemui Kevin yang sudah menunggunya di sebuah kafe. Mereka pun lalu pergi sambil bergandengan mesra. Sementara itu Kinanti akhirnya melihat seseorang yang kepalanya botak. Kinanti pun lalu menyuruh Babang Gondrong berhenti. Babang Gondrong pun mengangguk dan langsung menghentikan mobilnya. Tanpa basa-basi lagi, Kinanti yang dari semalam ngidam mau ngelus kepala botak lalu turun dari mobil dan langsung menghampiri si Babang botak yang ternyata seorang preman. Babang Gondrong tentu saja kaget dan jadi cemas. Saat itu juga Babang Gondrong turun dari mobilnya dan bergegas menyusul dan menahan Kinanti. Kinanti pun jadi heran. Kenapa mas? Itu. Dia orang botak ayo mas. Babang Gondrong malah menarik Kinanti kembali ke mobilnya sambil bilang, kamu nggak lihat itu tampangnya. Kinanti pun melirik Babang botak sambil tanya, emangnya kenapa sih? Babang Gondrong sambil menghela nafas panjang lalu jawab, astaga Kinan lihat aja tuh udah jelas banget dia itu pasti preman. Di saat yang sama si Babang botak yang ternyata emang benar seorang preman melihat ke arah Kinanti dan Babang Gondrong sambil melotot galak. Apa kalian lihat-lihat? Babang Gondrong pun jadi makin cemas dan kembali mengajak Kinanti balik ke mobilnya sambil bilang, tuh kan, mana mau dia kepalanya dipegang sama kamu. Bisa ngamuk dia. Kinanti pun jadi bingung. Tapi mas aku pengen banget megang kepala botak. Terus gimana dong? Babang Gondrong jadi makin pusing. Untungnya tak lama Babang Gondrong kepikiran sebuah ide dan langsung menyuruh Kinanti masuk ke mobilnya. Kinanti pun jadi bete dan mau nggak mau akhirnya masuk ke dalam mobil. Sementara itu Reno dan Ena yang sudah sampai di hotel langsung check-in. Di saat yang sama si Keong Racun dan itu muncul sambil terus bergandengan mesra dengan Kevin. Mampus lu Anita. Mudah-mudahan aja si Reno mergokin lu ama si Kevin. Biar dia tahu gimana kelakuan lu itu. Iya kan guys?
Di tempat lainnya, Kinanti yang masih bete sama Babang Gondrong lalu omelin Babang Gondrong. Kenapa sih Mas Abhi, saya gak boleh pegang kepala botak? Babang Gondrong pun jawab. Yang bener aja, masa kamu pegang kepala botak si preman itu? Bisa panjang urusannya, kamu mau kalau tiba-tiba diculik. Namun Kinanti malah jawab. Tapi saya mau pegang kepala botak. Kinanti pun lalu mau menangis. Babang Gondrong pun makin mumet dan langsung berusaha menenangkannya. Iya, sabar. Hari ini saya pastikan kamu pegang kepala botak. Kinanti pun jadi nyengir. Sementara Babang Gondrong yang masih mumet jadi ngedumel. Ngidam aneh-aneh aja sih. Kinanti yang ternyata mendengar ucapan Babang Gondrong jadi kaget dan tanya. Apa? Tadi ngomong. Apa? Jadi Mas Abhi gak ikhlas bantu saya. Nanti kalau anaknya ileran, mau. Babang Gondrong pun jadi menghela nafas bingung. Sabar ya Babang Gondrong. Kalau ibu hamil emang gitu. Maunya suka aneh-aneh. Iya kan guys? Di tempat lainnya Marissa yang habis work interview, menunggu di depan salon kuku sambil minum es dan kibas-kibas wajahnya pakai tangan karena panas banget. Marissa pun lalu ngedumel. Bete. Gini ya rasanya jadi orang susah. Nyari kerja, ngantri, keringetan. Kalau bukan karena Karina, aku masih hidup enak di rumah mewah. Yei, kok nyalahin si Karina lagi? Yang minta cerai sama si Herman kan lu? Istighfar lu Marissa. Terus daripada ngedumel gak jelas. Mendingan lu berdoa, biar lu bisa diterima kerja. Iya kan guys? Sementara itu Babang Gondrong yang ingin ngabulin permintaan Kinanti lalu mengajak Kinanti masuk ke ruang kerjanya. Kinanti tentu saja jadi bingung. Mas, kok kita ke kantor kapan pegang kepala botaknya? Babang Gondrong pun jadi menghela nafas dan kemudian ambil intercome di ruang kerjanya dan langsung menyuruh sekretarisnya agar perintahin si Udin botakin rambutnya. Setelah itu suruh masuk ke ruangan saya. Kinanti pun jadi melongo dan bilang, Mas, tega banget. Babang Gondrong malah nyengir kuda sambil bilang, udah tenang aja. Saya bayar si Udin. Yang penting ngidam kamu keturutan. Kinanti pun jadi geleng-geleng kepala. Sementara itu Karina lagi ketawa ngakak ngeliat rekaman work interview Marissa. Karina pun lalu bergumam. Sekarang, si kakak tua itu kerja di salon kuku punyaku. Jadi makin bebas deh buat nindas MBA Marissa. Dunia memang kejam, tapi penuh kejutan. Pasti MBA Marissa gak bakal nyangka kalau kerja jadi karyawanku. Hahaha. Ini lagi. Udah dikasih rejeki berlimpah bukannya bersyukur. Tapi malah mau berbuat jahat sama si Marissa. Dibikin miskin lagi sama penulisnya tau rasa luntar. Sementara itu Jumi yang emang harus melakukan tugasnya, alias ngerapihin kamar Reno lalu masuk-masuk ke kamar Reno yang masih terhias sama pernak-pernik pengantin. Jumi pun jadi melow. Oh meme, kapan ya Jumi bisa menikmati kamar pengantin sama My Lope? Aduh, bener ya nahan rindu itu berat. Jumi gak kuat, ini rindunya ke Mas David udah sampai tumpeh-tumpeh. Jumi yang sudah tidak kuat menahan rindu akhirnya menjadi halu. Jumi lalu membaringkan tubuhnya sambil kemudian peluk-peluk guling dan bayangin tuh guling adalah David. Kalau dipikir-pikir kasihan juga si Jumi ya. Sabar dah Jum. Tar kalau Mince ketemu sama bu penulis, Mince bilangin agar si David kejedot kek atau gimana kek, biar dia lupa ingatan dan jadi jatuh cinta sama lu. Lu bantu doa aja ya. Tak lama Eyang Martu nongol. Eyang Marta pun jadi kesal dan langsung getok Jumi pakai tongkat saktinya. Jumi, ngapain kamu? Jumi tentu saja kaget dan langsung berdiri. Sementara Eyang Marta selalu tanya. Mikir mesum. Kamu ya, disuruh beresin rumah, malah rebahan. Pantes kerjaan ngaret, gak kelar-kelar. Jumi pun lalu berusaha cari-cari alasan. Jumi cuma ngicip dikit kasur pengantin baru, Eyang. Kali aja nular, jadi Jumi bisa cepet lepas masa janda. Eyang Marta malah jawab. Istighfar. Kerja aja yang bener.
Kalau gak laku ya terima nasib. Cuci muka sana. Jumi yang emang gak berani ngelawan Eyang Martu cuma bisa nyengir. Sementara itu Kinanti dan Babang Gondrong masih menunggu di ruang kerjanya Babang Gondrong. Tak lama Udin, Obey yang sebelumnya disuruh dibotakin kepalanya muncul sambil bertanya heran. "Permisi, Tuan Muda. Ada apa sih? Kok saya disuruh dibotakin rambut?" Kinanti pun jadi girang dan langsung mau pegang kepalanya Udin. Namun Babang Gondrong buru-buru menahannya. Kinanti pun bete dan langsung cemberut. Sementara itu Babang Gondrong lalu ambil hand sanitizer sama tisu sambil nyuruh Udin nunduk. Babang Gondrong pun lalu semprot kepala Udin pakai hand sanitizer dan kemudian mengelapnya dengan tisu. Udin jadi bingung. "Tuan Muda, ini saya diapain?" Babang Gondrong sambil terus elap kepala Udin lalu jawab. "Istri saya ngidam mau ngelus kepala botak. Saya mau bersihin dulu kepala." "Kamu, takutnya banyak bakterinya. Kamu turutin aja kepengenan istri saya, daripada anak saya ileran. Nanti saya tambah bonus kamu bulan ini buat beli penyubur rambut." Udin pun jadi senang dan bilang, "Ya udah silahkan Bu Kinan. Elus saja sepuas Bu Kinan." Kinanti pun jadi senang dan sambil senyum lalu mengelus-elus kepala botaknya Udin. "Pak Udin, maaf ya saya pegang sebentar." Babang Gondrong jadi geleng-geleng kepala dan tanya, "Habis ini mau ngidam yang lebih aneh lagi? Berenang sama buaya?" Kinanti pun tercekat dan langsung cemberut sambil bilang, "Ih, Mas Abhi nanti saya dimakan buaya dong." Udin yang mendengar semua itu jadi cekikikan. "Baru kali ini saya lihat orang ngidam ngelus kepala botak." Babang Gondrong malah jadi sewot, masih mending kepala botak daripada pegang kepala singa. Iya juga ya guys. Kalau Kinanti ngidam pegang kepala singa pasti bakalan makin berabe. Di tempat lainnya, Herman lagi sibuk tanda tangan berkas. Tiba-tiba HP-nya bunyi, ada notifikasi pesan masuk dari Marise. Herman pun lalu membacanya. "Mas, aku dapat kerjaan baru. Lihat ya, sebentar lagi aku bakal sukses dan balas dendam sama Karina." "Yeay, ini lagi. Belum apa-apa udah mau balas dendam aja. Tobat lu. Tobat. Lagian asal lu tahu Meris, tuh salon sebenarnya punya si Karina." Sementara itu si keong racunan itu dan si Borondong Garing Kevin lagi menikmati steak di resto yang ada di hotel tempat mereka menginap. Tak lama tiba-tiba terdengar suara Reno dan Nena. Si keong racun pun karuan jadi shock. "Modar lu Anita. Bentar lagi anak lu bakalan tahu hubungan lu ama si Kevin. Iya kan guys?" Sementara itu, Kinanti yang sudah selesai mengelus kepala botaknya Udin lalu mengelus perutnya sambil bilang, "Abis ngelus kepala botak kok jadi lapar ya?" Babang Gondrong sambil ngecek sedikit kerjaannya lalu bertanya singkat, "Mau makan apa tinggal bilang." Di saat yang sama tiba-tiba HP Kinanti bunyi, ada notifikasi pesan masuk dari temannya. Kinanti pun lalu melihat HP-nya dan jadi shock begitu tahu jika temannya mengirim link video viral Meris, terlebih membaca komen dari netizen yang bawa-bawa nama Tuan Muda Abhimana. Kinanti pun lalu berkata dalam hati, "Ya ampun, Mama Meris apa-apaan sih kayak gini? Banyak yang komen bawa-bawa nama Mas Abhi lagi. Kalau Mas Abhi tahu bisa ngamuk." Kinanti jadi sedih, diam aja. Sementara Babang Gondrong jadi bertanya heran. Namun maaf ya guys, dengan sangat terpaksa Mince akhiri dulu cerita sampai di sini. Kira-kira Kinanti ngidam mau makan apa lagi ya? Terus kira-kira Babang Gondrong mampu memenuhi keinginannya Kinanti enggak? Terus apa yang akan dilakukan Babang Gondrong setelah tahu namanya ikut disebutkan netizen di video viralnya Merise? Terus gimana nasib si keong racunan itu dan si Borondong Garing Kevin yang ternyata menginap di hotel yang sama dengan hotel tempat Reno dan Anastaya Chation? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin, jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain mendapatkan rejeki yang berlimpah, selalu ramah,
Tidak lupa sedekah, mempunyai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita sinetron terpaksa menikahi tuan muda.